Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas digital bisnis kelompok D akan menjelaskan atau mengajak kalian mengetahui mengenai peranan kecerdasan buatan dalam bisnis. Halo, nama aku Edwina Latifah Rahmanto. Membahas apa itu hakikat dan pengertian kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu kecerdasan yang ditambahkan oleh manusia ke dalam sistem teknologi yang diatur dan dikembangkan dalam konteks ilmiah. Oleh karena itu kecerdasan buatan merupakan bentuk dari kecerdasan entitas ilmiah yang ada dan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pemanfaatan mesin untuk memecahkan persoalan yang rumit dengan cara yang lebih manusiawi. Bentukan kecerdasan buatan biasanya dilakukan dengan mengikuti atau mencontoh karakteristik dan analogi berpikir dari kecerdasan manusia dan menerapkannya sebagai algoritma yang dikenal oleh komputer. Oleh karena itu, kecerdasan buatan biasanya dihubungkan dengan ilmu komputer. Selain terkait dengan komputer, kecerdasan buatan juga terkait erat dengan bidang ilmu pengetahuan seperti matematika, psikologi, pengamatan, biologi, dan filosofi. Kemampuan untuk mengkombinasikan pengetahuan dari semua bidang tersebut sangat bermanfaat dalam menciptakan kecerdasan buatan, dan dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan efisien dapat menggunakan untuk keperluan tertentu. Dari sini kita bisa lihat ya, sejauh dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran komputer itu semakin mendominasi pada kehidupan manusia secara nggak sadar ya. Nah, dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, peran komputer kan juga semakin mendominasi kehidupan manusia nih. Agar komputer bisa bertindak seperti dan sebaik manusia, komputer itu juga harus diberi bekal pengetahuan dan kemampuan. Kemampuannya itu untuk menalar ya. Maka dari itu, kecerdasan buatan mencoba memberikan beberapa metode untuk membekali komputer sehingga bisa menjadi mesin pintar atau bisa dibilang pabrik cerdas. Tapi demikian, ada sesuatu juga dalam kegiatan manusia itu di dalam bisnis yang tidak bisa dikerjakan oleh komputer, yaitu akal budi, untuk berpikir kreatif dalam menghasilkan ide, gagasan, inspirasi, dan mimpi untuk mengembangkan kegiatan bisnis. Selanjutnya kita akan masuk ke akal budi versus kecerdasan buatan. Akal budi tidak bisa digantikan oleh komputer dan mesin untuk menjalankan kegiatan bisnis. Manusia bisa sih menyelesaikan segala permasalahan hidup dan bisnis karena memiliki pengetahuan dan pengalaman. Ilmu pengetahuan berguna bagi manusia untuk menyelesaikan permasalahan. Tapi jangan lupa, semua itu nggak cukup. Kalau manusia kan juga diberi akal untuk melakukan penalaran dan mengambil kesimpulan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Tanpa memiliki kemampuan untuk menalar dengan baik, meskipun Anda memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan, maka Anda tidak bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Demikian juga dengan kemampuan menalar. Memiliki kemampuan menalar yang sangat baik tanpa didukung dengan bekal pengetahuan dan pengalaman yang memadai, maka Anda juga tidak akan bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Jadi, pengetahuan, pengalaman, dan penalaran saling terkait dan sangat penting dalam memecahkan persoalan. Selanjutnya, kita akan masuk ke lingkup utama kecerdasan buatan. Lingkup utama atau komponen yang menyangkut kecerdasan buatan itu meliputi yang pertama itu sistem pakar. Maksudnya sistem pakar itu komputer digunakan sebagai sarana untuk menyimpan pengetahuan para pakar. Dengan demikian, komputer akan memiliki keahlian untuk menyelesaikan masalah dengan meniru keahlian yang dimiliki pakar. Yang kedua, pengolahan bahasa alami. Dengan pengolahan bahasa alami diharapkan pengguna mampu berkomunikasi dengan komputer menggunakan bahasa sehari-hari. Yang ketiga itu pengenalan ucapan. Melalui pengenalan ucapan, diharapkan manusia mampu berkomunikasi dengan komputer menggunakan suara. Lalu yang keempat itu robotika dan sistem sensor. Sistem sensor itu penerima informasi yang akan memproses dan meneruskan ke sistem, serta berguna untuk mengendalikan dan menangkap objek. Lalu yang kelima, computer vision. Computer vision itu mencoba untuk mempresentasikan gambar atau objek agar tampak melalui komputer. Yang keenam, intelligent computer aid instruction. Komputer itu bisa digunakan sebagai tutor yang dapat melatih dan mengajar. Oke, dari tadi kita sudah bahas tentang apa itu AI. Kali ini kita akan bahas tentang apa aja sih jenis AI dan perannya di hidup kita itu apa aja. Jadi pada dasarnya ada 3 jenis teknologi yang tergolong pada kecerdasan buatan, yaitu yang pertama, symbol manipulating AI.
Jenis kecerdasan ini merupakan ketika manusia direkonstruksi pada tingkat hierarkis dan logis. Informasi diproses dan bekerja dengan simbol yang bisa dibaca oleh manusia, lalu terkoneksi secara abstrak dan menghasilkan kesimpulan yang logis. Yang kedua adalah Neural AI. Dengan Neural AI ini, pengetahuan tidak dipresentasikan melalui simbol, tetapi lebih ke neuron buatan dan koneksinya, seperti otak yang direkonstruksi. Pengetahuan yang terkumpul lalu dipecah menjadi bagian-bagian kecil, kemudian dihubungkan menjadi kelompok-kelompok. Pendekatan ini dikenal sebagai bottom up, yang bekerja dari bawah. Jadi, sistem sarafnya harus dilatih dan distimulasi supaya jaringan saraf bisa mengumpulkan pengalaman dan selanjutnya tumbuh supaya bisa mengumpulkan pengetahuan yang lebih besar lagi. Yang ketiga adalah neural networks. Jenis AI ini mengatur ke dalam lapisan yang terhubung lewat simulasi. Lapisan paling atas adalah lapisan input yang fungsinya seperti sensor. Sensor yang dimaksud di sini adalah sebagai penerima informasi yang akan memproses dan meneruskannya ke sistem. Lapisan-lapisan tersebut mengirim dan mengklasifikasikan informasi lewat koneksi ke lapisan bawah yang merupakan lapisan output. Pada intinya, cara kerja AI ini bekerja pada machine learning, yaitu sistem membangun pengetahuan dari pengalaman. Sekarang kita akan membahas mengenai peran kecerdasan buatan dalam bisnis dan bidang lain. Nah, di revolusi industri saat ini, kayaknya peran AI nggak perlu diragukan lagi deh. Contohnya dalam bidang industri, pelayanan umum, pendidikan, bahkan untuk pekerjaan rumah juga, AI sudah membantu manusia. Kali ini kita akan membahas yang pertama mengenai peran AI dalam bisnis. Yang pertama adalah analisis keuangan. Di Universitas Ohio, menggunakan kecerdasan buatan untuk mengatasi analisis keuangan dalam waktu dekat. Prediksi ini muncul dengan cara mengobservasi teknologi menggunakan alat seperti Google Analysis yang mampu membaca hasil moneter dan menghubungkannya dengan keputusan bisnis secara spesifik. Yang kedua adalah membantu pekerjaan manusia secara daring atau online. Kita dapat mencari tahu atas pertanyaan kita di website atau situs chat. Tinggal mengetikkan saja apa yang kita tanyakan, maka otomatis terjawab di situs tersebut. Lalu yang ketiga adalah meneliti pasar. Selain digunakan untuk keuangan, kecerdasan buatan akan memiliki kemampuan untuk memutuskan strategi pemasaran yang paling efektif. Kemampuan AI dapat menyajikan data yang lebih baik untuk mempelajari teknologi dan kelemahan manusia. Yang terakhir adalah transaksi bisnis. Ini akan berpengaruh juga dengan adanya AI, seperti mempengaruhi bentuk operasi perusahaan, pemasaran, transaksi, pembelian penjualan, pembayaran, dan pelayanan bisnis. Nah, AI tidak bisa menghasilkan output berupa perasaan empati, perasaan kasihan, sehingga AI tidak dapat dikatakan menggantikan posisi tersebut. Kecerdasan AI dalam pendidikan berguna sebagai pengembangan praktik pengajaran. Oke, selanjutnya yaitu peranan kecerdasan buatan dalam teknologi kesehatan. Contohnya itu ketika seorang dokter mendiagnosis pasien dan melihat gejala-gejala yang ada, maka isi rekaman medis pasien seperti faktor lingkungan dan genetik atau memperkirakan apa yang menyebabkan penyakit muncul, itu bisa dibantu oleh kecerdasan buatan dapat memproses semua aspek tersebut dan memungkinkan akan menghasilkan diagnosis dalam waktu singkat. Lalu data manajemen yang luas dan rekaman dapat disimpan dalam file. Kemungkinan semua dokter dapat memasukkan nama pasien ke dalam komputer. Selanjutnya yaitu peran teknologi digital di era industri 4.0. Karena pengguna teknologi digital ini tuh semakin luas dalam berbagai bidang, termasuk juga dalam bidang jasa pelayanan, sehingga mempermudah pekerjaan manusia. Bidang-bidang tersebut itu antara lain yang pertama ada bidang kedokteran, yang kedua ada bidang penerbangan, yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan atau sains, yang keempat ada automate factory, yang kelima yaitu automate office, yang keenam ada work group, yang ketujuh yaitu the paperless office atau pengurangan menggunakan bahan kertas. Yang terakhir yang kedelapan yaitu bekerja di rumah. Selanjutnya pembahasannya itu ada keunggulan kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Keunggulan kecerdasan buatan yaitu yang pertama ada lebih bersifat permanen, yang kedua lebih mudah diduplikasi dan disebarkan, yang ketiga lebih murah dibandingkan kecerdasan alami, yang keempat bersifat konsisten, yang kelima bisa didokumentasikan, yang keenam dapat mengerjakan pekerjaan lebih cepat daripada kecerdasan alami dan mengerjakan pekerjaan lebih baik daripada kecerdasan alami. Tapi di sisi lain juga ada kecerdasan alami, yaitu yang pertama ada kecerdasan alami bisa menghasilkan kreativitas. Kreativitas itu kan proses menghasilkan ide, gagasan, dan mimpi. Nah, sedangkan itu semua hanya bisa dihasilkan oleh manusia.
Yang kedua itu ada kecerdasan alami bisa menggunakan pengalaman secara langsung. Kecerdasan alami memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung, sedangkan pada kecerdasan buatan seseorang harus bekerja dengan input simbolik. Nah, begitulah penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah kata. Sampai berjumpa pada podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.